Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ya berkaitan dengan pendataan honorer juga ya di tahun 2022, yang mana di sini ada informasi terbaru ya untuk guru yang lolos passing grade P3K. Di sini ada yang mempertanyakan ya terkait pembayaran honorium dari dana BOS, apakah nantinya lolos pendataan honorer tahun 2022. Dan kami sudah mendapatkan contoh artikel yang cocok dengan judul konten ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan disclaimer konten ya, bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi, jangan jadikan patokan utama, karena yang paling resmi itu tentunya dari Panselnas, BKN, dan Kemdikbudristek. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ya terkait info pembayaran dana BOS apakah lolos pendataan. Di sini dilansir di jpnn.com ya. Hari ini ya, Selasa 16 Agustus 2022. Di sini dikatakan ya, artikel resmi dari jpnn.com di sini katakan dibayar dari dana BOS dan komite, guru lulus passing grade risau tidak masuk pendataan honorer. Nah, tentunya seperti itu ya, banyak rekan-rekan guru yang lolos PG itu agak galau sedikit ya terkait apakah ketika kita dibayar dari dana BOS atau komite, apakah nantinya Bapak Ibu akan lolos pendataan, karena saking pentingnya ini yang namanya pendataan honorer ya. Karena biarpun Bapak Ibu lolos PG tetap wajib untuk didata Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan dilansir di jpnn.com ya, di sini katakan para guru yang sudah lulus passing grade itu risau. Mereka khawatir tidak masuk pendataan honorer karena sumber gajinya dari dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan komite sekolah. Jadi ada sebagian ya rekan-rekan guru honorer yang risau ya karena sumber gajinya itu berasal dari dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan komite sekolah. Nah, di sini kita akan coba luruskan sedikit Bapak Ibu ya, bahwasanya dana BOS itu melalui anggaran pusat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa dana BOS itu dari APBN sebenarnya ya. Itu dari pusat ya, dari negara ini dana BOS, bukan dari swasta. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi kalau menurut pendapat admin pribadi, guru honorer yang pendanaannya atau gajinya berasal dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS, itu bisa lolos pendataan Bapak Ibu ya. Itu masuk ya persyaratan pendataan honorer. Karena kapan penggajian itu artinya dalam artian kalau misalkan dana BOS tidak diloloskan di pendataan honorer, maka akan banyak rekan-rekan guru honorer yang tidak bisa lolos pendataan. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu dari pusat ya. Itu dianggarkan di pusat ya. Nah, jadi tentunya ini sudah menjawab ya keraguan Bapak Ibu. Saya rasa tidak perlu khawatir ya terkait sumber gaji Bapak Ibu yang berasal dari dana BOS ya, seperti itu. Kemudian di sini ditambahkan lagi ya Bapak Ibu ya, dikatakan di sini kerisauan mereka. Nah, di sini disesuaikan dengan SE terbaru dari Kemenpan RB kemarin, bahwasanya di sini ada ketentuan yang bisa mengikuti pendataan ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini dikatakan itu mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Nah, jadi kalau menurut admin pribadi ini masuk kategori Bapak Ibu ya bagi rekan-rekan yang dibayarkan gajinya dari dana BOS. Karena mekanisme pembayaran langsung itu berasal dari APBN untuk pusat dan APBD untuk daerah. Jadi dana BOS itu kan dari pusat Bapak Ibu ya, dan ada mekanisme pembayaran untuk honorer.
Nah, jadi di laporan pertanggungjawaban dana bos kan ada pembayaran honorium. Nah, kita ketahui bahwasanya dana bos itu berasal dari APBN, dan untuk mekanismenya tentunya ada mekanisme resmi untuk pembayaran honorium untuk guru honorer. Nah, salah satu persyaratan yang admin masih ingat itu tentunya memiliki NUPTK. Kemudian yang kedua adalah tidak sertifikat tidak memiliki sertifikat pendidik, kemudian terdata di Dapodik. Nah, jadi itu persyaratan resmi untuk mendapatkan honorium dari dana bos untuk guru honorer. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, yang memiliki pendanaan dari dana bos itu tidak usah khawatir, karena dana bos itu berasal dari pusat ya, berasal dari pusat dan dianggarkan oleh pusat, dan tentunya ada mekanisme resmi untuk pembayaran langsung kepada honorer. Karena kita ketahui untuk mekanisme pembayaran dana bos yang terbaru itu langsung ditransfer Bapak Ibu ya. Itu langsung ditransfer ke rekening BPD untuk guru honorer. Jadi Bapak Ibu harus ketahui ya bahwa pembayaran langsung untuk dana bos itu ditransfer langsung ke rekening guru. Jadi ini sudah masuk ya. Jadi bagi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir apabila pembayaran gaji Bapak Ibu itu dari dana bos. Itu aman Bapak Ibu ya, menurut admin pribadi ya. Karena kapan tidak aman? Itu akan hampir 80% Bapak Ibu ya, 80, bahkan admin berani mengatakan hampir 90% nantinya yang tidak bisa masuk pendataan kalau memang pembayaran dana bos itu tidak diakui. Tapi kalau admin pribadi, admin yakin bahwasanya pembayaran pembayaran honorium guru honorer dari dana bos itu bisa lolos pendataan karena sistemnya dari pusat dan pembayaran langsung masuk ke rekening guru. Oke, dan tentunya ada mekanisme resmi, ada syarat-syarat untuk mendapatkan honorium di dana bos. Nah, jadi aman Bapak Ibu ya, aman. Kita lanjut ya. Nah, di sini ya. Jadi surat ini ditandatangani langsung oleh pelaksana ya, pelaksana Mempan RB Bapak Mahfud MD ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi artikel dari jpnn.com di sini. Di sini dikatakan mereka makin galau karena daerah makin gencar melakukan pendataan, dan yang didata lebih banyak tenaga harian lepas maupun kontrak guru dan tenaga pendidikan tendik malah belum didata. Kalau ini saya tidak sependapat ya. Di daerah admin pribadi itu justru guru yang lebih banyak didata ya, dan menurut BKN sendiri Bapak Deputi Bapak Suharmen ya, yang bakalan masuk pendataan honorer itu yang paling banyak adalah guru ya. Jadi yang paling banyak masuk pendataan, yang paling banyak itu adalah guru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Nah, jadi yang di sini saya tidak sependapat artikel ini yang di sini ya, di bagian poin di sini. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, di sini juga dikatakan kawan-kawan takut tidak masuk pendataan. Guru honor dan tendika lebih banyak digaji pakai dana bos dan komite, ungkap ketum ya, Bapak Ibu Heti Kustraningsih. Diceritakannya awal guru lulus PG merasa datanya sudah aman karena telah masuk data pokok pendidikan Dapodik serta database Kemdikbudristek. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Mereka jadi galau saat rekannya daerah lain sudah didata BKD ya. Kenapa harus galau sih sebenarnya Bapak Ibu? Justru kita harus senang ya apabila kita didata. Jadi teman-teman bingung apakah guru lulus PG harus didata atau tidak? Kalau harus didata, lanjut Heti, kendala utama ada pada persyaratan sumber gajinya. Kalau sumber gajinya kan aman. Dana bos itu juga dari pusat Bapak Ibu ya, dari anggaran pendapatan belanja negara itu dari pusat ya. Dana bos itu juga dari pusat ya, tidak mungkin dana bos itu dari daerah, itu dari pusat ya. Jadi menurut admin pribadi aman. Karena kapan tidak aman, banyak guru honor tidak masuk Bapak Ibu ya. Apakah dana bos itu masuk kriteria, kan itu jadi Kemendikbudristek. Mudah-mudahan saja masuk Bapak Ibu. Tapi untuk lebih resminya kita tunggu saja informasi terbaru dari Pansel dan Kemendikbud. Dan jadikan saja video ini sebagai tambahan referensi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.